dan salam Lexus. Sebelum masuk daripada itu, saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Rico PK. Saya mahasiswa dari program studi ilmu kesejahteraan sosial. Jadi pada berkesempatan ini saya mau sampaikan tentang bagaimana berperan dan menangani masalah sosial yang sedang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu entah di perkotaan maupun di kampung. Saya sebagai seorang kesejahteraan sosial, meskipun jika saya ini sebagai mahasiswa, tapi sesuai dengan membaca dan memahami di dalam teori kesejahteraan sosial, itu saya biasa melihat dinas sosial itu ada beberapa program yang belum dilakukan terhadap masyarakat. Ada sebagian sudah dilakukan secara itu relevan dengan pemahaman kesejahteraan sosial. Jadi di sini saya mau sampaikan tentang kita kesejahteraan sosial dan kemudian sosial itu berasal dari kemiskinan. Untuk yang pertama, yang dibentuk kesejahteraan sosial itu dari Inggris. Kemiskinan yang pernah mengalami kerumitan itu oleh Martina Fluor pada tahun 2006, dan kemudian sudah diterbitkan dengan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial 2009. Jadi dinas sosial penting sekali menangani masalah-masalah yang terjadi, kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti yang untuk mengalami keterbatasan kemiskinan, kemudian kemiskinan itu selalu terjadi, bukan mereka miskin, tetapi kurang memberi bantuan kepada masyarakat yang sedang mengalami. Artinya bahwa dinas sosial ini sudah ada, tetapi tidak pernah turun di lapangan untuk dalam bentuk program bantuan kepada masyarakat seperti baju, kemudian seperti bantuan berupa uang kepada masyarakat, kemudian perumahan, kemudian harus memperhatikan mengambat kebutuhan apa saja yang dialami. Kemudian penting juga harus dilakukan rehabilitasi, dan penting juga
harus dilakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, terhadap anak jalanan, terhadap lansia, terhadap siapa saja. Tetapi dengan begitu harus ada melakukan pelatihan-pelatihan tertentu. Pelatihan itu seperti kita harus mengajarkan mereka untuk usaha mikro. Kalau kita sebagai orang sosial atau kita menduduki sebagai kepala dinas, itu wajib dilakukan memberikan kebutuhan berupa terhadap masyarakat untuk mereka buka kios mikro. Kemudian harus membantu payung pondok pada masyarakat supaya mereka bisa jual pinang. Kemudian mereka bisa olah dari usaha mikro kios itu. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena saya mahasiswa dari kesejahteraan sosial, tetapi saya memahami berkaitan dengan teori-teori intervensi terhadap klien. Oleh sebab itu, setiap dinas sosial wajib melakukan program-program penanganan supaya kita mengatasi apapun yang menghambat di dalam kehidupan mereka. Jadi namanya sosial itu dia berasal dari melayani untuk diri sendiri, menolong untuk orang lain, dan kasih itu datang dari hati. Jadi bisa disebut orang sosial itu perwakilan Allah atau Tuhan. Kasih itu prioritas pertama dilakukan oleh orang sosial. Dan yang saya pernah lihat di dinas sosial Kota Jayapura, dan saya sendiri juga pernah menulis tentang penanganan masalah kesejahteraan sosial, tentang khusus masalah anak jalanan. Tapi saya punya buku judul Anak Jalanan Bukan Sampah, tapi ada kategori program penanganan anak jalanan di rumah singgah. Itu bagian berbasis masyarakat. Saya mengikuti bagian fungsional pekerja sosial anak jalanan yang sudah menduduki di Dinas Sosial Kota Jayapura, belum pernah melakukan penanganan terhadap anak jalanan yang ada di Kota Jayapura. Kemudian di jalanan terpenuhi banyak anak jalanan, tapi karena kurang penanganan dari dinas sosial, kurang ada sponsor, kurang ada program, kemudian kurang ada dibangun rumah singgah. Kalau ada rumah singgah itu lebih mudah untuk ditangani, baik itu entah dari yayasan apa saja. Karena anak jalanan mereka membutuhkan penanganan di dalam kategori bimbingan konseling terhadap anak jalanan, supaya kita mengatasi gangguan psikologi yang mereka dilakukan di jalan, seperti bergelandangan 24 jam di jalan untuk meminta uang. Kemudian mereka jaga di parkiran. Jadi tujuan mereka mencari uang itu hanya mereka mau beli makanan. Kemudian karena kebiasaan terbentuk karakteristik itu sangat terbentuknya membusuk, tetapi harus dinas sosial membentuk karakter mereka menjadi normal. Itu bagaimana itu yang dicari terhadap klien, supaya anak jalanan kita bisa ditangani dengan baik. Kemudian saya sampaikan juga, selain dari dinas sosial itu penting sekali harus melakukan program penanganan, program pemberdayaan, program perlindungan, kemudian rehabilitasi, dan selain dari itu rehabilitasi anak harus dibuka panti asuhan
supaya kita bisa mengatasi anak-anak seperti itu. Dan kemudian untuk berikut itu kalau di kota sangat cukup pemerhatian tentang pembangunan kesehatan, kemudian pembangunan pendidikan. Tetapi kalau di kampung itu masih sangat minim kita melihat secara teori sosiologi, karena kita orang sosial ini harus dipetik ilmu pasti itu dari sosiologi. Kemudian kalau ilmu kesejahteraan sosial itu kita harus dilakukan implementasi di lapangan, kita langsung turun pada masyarakat untuk ditangani dan mengatasi apa yang mereka sedang alami. Jadi di dalam itu ada pengadaan masalah kesejahteraan sosial, ada beberapa masalah fakir, anak jalanan, putus sekolah, kemudian mereka dapat penyakit, kemudian bencana alam, ada banyak sekali. Jadi hal-hal ini penting sekali untuk diprogramkan, dilakukan. Bukan hanya untuk ambisius jabatan, karena orang sosial adalah mutu pelayanan harus melayani, harus memberikan kebutuhan apa yang mereka membutuhkan. Itu yang sangat penting sekali. Dan kemudian untuk berikut, intinya dari ini kita harus terpenuhi kebutuhan terhadap masyarakat setiap aspek kehidupan masyarakat. Mungkin hal seperti ini yang saya sampaikan, dan saya sebagai mahasiswa dari program studi ilmu kesejahteraan sosial. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam Texas. Salam hebat sosial.